Ada seorang wanita cantik berdiri dekat halte dekat jembatan Semanggi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Waktu menunjukkan 12 malam, tengah malam. Wanita cantik semampai putih tersebut berpakaian rapi sesekali melihat jam di tangan kanannya. Ada beberapa orang berdiri bersamanya, namun sang wanita ini menarik perhatian karena cantik terlihatnya. Sekelebat melihat usianya tak lebih 25 tahun. Mudah tertebak, make up tipis saja sehingga cantik alam itu panjang. Sesaat Anda adalah orang yang sedang menghindari mobil. Anda berjalan perlahan di depan halte tersebut. Kira-kira apa yang terbersit pertama kali dalam pikiran Anda tentang wanita cantik yang ada di sisi kiri jalan tersebut, yang disorot jelas oleh lampu merkuri halte tadi? Pasti macam-macam jawabannya. Ada yang mengatakan ini pasti cewek nakal sedang menjajakan diri. Ada yang mengatakan wanita ini pulang shift malam dari hotel bilangan Semanggi tersebut. Ada yang mengomentar juga ini sepertinya jebakan begal, lebih baik menghindari tempat itu. Ada juga yang mengatakan lihat dulu kakinya apakah menginjak bumi atau tidak, dan macam-macam lagi. Yang pasti ada yang positif, ada yang negatif, ada yang curiga, ada yang horor. Semua tergantung apa template kepala Anda masing-masing. Kok bisa beda template di kepala? Lalu sebenarnya bagaimana template di kepala seseorang tercipta? Mengapa berbeda manusia satu dengan yang lain? Karena berbeda itulah manusia, outputnya, hasilnya berbeda-beda juga. Ada yang sukses, ada yang biasa saja, ada yang belangsak hidupnya. Template jalan pikiran atau mind map tercipta karena sesuatu yang berulang-ulang terjadi dalam kehidupannya. Misalnya, seseorang membaca koran lampu merah, buku mesum, gosip politik, hoaks, dan banyak lagi berita yang isinya hal negatif. Walaupun itu adalah fakta dan setiap hari dijejali dengan berita maksiat dan kriminal tersebut, bisa dibayangkan apa template otaknya kira-kira kalau selama hidupnya yang terbanyak dia peroleh hal-hal seperti itu. Di sisi lain, apa yang terjadi jika seseorang membaca koran bisnis, majalah bisnis, buku self-improvement selama 5 tahun terakhir ini? Template apa yang dia miliki? Dan jika sekiranya keduanya berjalan bersama dalam mobil, lalu melihat fenomena wanita cantik tadi, bisakah Anda menebak apa isi masing-masing kepala orang tersebut? Jujur, mana yang lebih baik jalan hidupnya? Siapa yang lebih makmur jalan hidupnya? Sekali lagi, Anda pasti tahu jawabannya. Seperti kebiasaan saya kalau galau masalah bisnis, selalu saya menghadap ke Babe. Sama ketika di kepala saya dipenuhi dengan kegalauan beberapa tahun yang lalu. Dikala semua seakan menekan diri saya dengan pilihan jalan keluar hampir tidak ada. Bisnis saya seakan-akan jalan di tempat, utang dan kewajiban menumpuk. Beliau saya datangi. Wajah kusut saya terekspresi dan langsung disekak sama dia. Kamu mau mengajukan proposal bisnis tapi kamu berekspresi susah seperti itu. Siapa yang mau mendekat? Ujarnya tanpa tereng alih-alih. Misalnya kamu mau mengajukan peluang usaha kepada seseorang, namun sebelumnya kamu mengatakan saya sedang sulit, baik verbal kamu mengatakan langsung atau non-verbal seperti ekspresi kamu sekarang. Kamu menunjukkan kesulitanmu, maka seluruh penjelasan kamu setelah ini tidak menarik siapapun. Saya cukup tersentak dengan nasihat itu, namun saya anggap setuju. Habis saya dikulahi waktu pertemuan tersebut. Namun semua ini adalah hal yang saya butuhkan. Itu adalah shock terapi yang saya perlukan, sehingga dalam sekejap saya berubah. Dan benar, saya harus tetap semangat, tetap happy, tetap tertawa, tetap pede walaupun dalam hati remuk redap, mikul luur menurun jeruk. Pandai bermain karakter dan lakukan dengan sepenuh hati. Pertahankan good feeling. Ini adalah bagian dari nasihat Babe yang saya ingat hingga kini. Banyak mutiara-mutiara yang diberikan olehnya selama perkenalan kami lebih dari 30 tahun. Saya teringat beberapa tahun lalu ketika saya dan putra kandungnya si Babe, anak laki satu-satunya dari 3 anak Babe ini, berdiskusi di ruangannya. Tiba-tiba dia membuat statement pernyataan yang menurut saya sangat pribadi namun cukup menyentak, di mana dia mengatakan kepada putranya yang secara tidak langsung juga berefek kepada saya. Beliau berkata, ini perusahaan saya yang bangun. Kamu adalah anak saya. Jangan pernah berpikir ini adalah legasi kamu. Ini adalah warisan kamu sampai kapanpun. Semua orang tahu, juga anakmu kelak atau cucu cicitmu, bahwa legacy dari saya, dari ayahmu, bukan dari kamu. Kalau kamu mau juga mendapatkan legacy semacam ini, ciptakan sesuatu yang turunanmu bisa mendapatkan hasil legacy dari karyamu. Bagi saya, kalimat itu cukup menohok. Namun sekali lagi, saya sulit membantah karena memang benar. Saya tadinya berpikir sang anak akan turn down atau loyo. Namun saya sangat terkejut. Sehari setelah dia bicara pada saya, dia setuju dan dia merasa tertantang. Dia berjanji akan membangun legasinya sendiri. Dia berkata, Mas,
Saya keinget kata-kata papa kemarin. Saya merenung malamnya dan saya menjadi nyala sekarang. Semangat, saya akan membuktikan saya bisa lebih besar dari papa. Apa kita gabung bangun bisnis, Mas? Dia curhat sekaligus memberikan pernyataan. Ditantang membangun bisnis. Apa efeknya? Dia bicara seperti itu. Saya pun jadi semangat. Semangat membangun legacy baru buat ke depan bersama. Siapa takut? Ayo kita bangun legacy. Sungguh, saya cukup terharu, juga cukup kagum pada teknik sang babe yang dia lakukan. Menurut saya, sedikit gambling berjudi terhadap sang anak menyekak dengan cara itu. Namun lihat hasilnya, bara api telah ditanam di dalam diri sang putra. Anak itu terbakar motivasi ingin menciptakan legacy sendiri. Memotivasi itu ibarat mengompori, membakar. Kalau tidak ada baranya, sama saja api nyalanya hanya sebentar. Namun kalau bara yang ditanam dikasih kipas, nyalanya lebih lama. Bahkan selama bara menyala, semangat terus membara. Bara sudah nyala, sulit dipadamkan. Dan sang babe berhasil menanamkan bara tersebut di dada